Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Perkenalkan, saya Alvita Marhainingtia, SNIM 204206885, Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Di sini saya akan menyampaikan seminar tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur tahun 2017 sampai 2021. Kenapa saya mengambil sampel tersebut? Karena kita ketahui bahwa di tengah-tengah tahun 2017 sampai 2021 terdapat sebuah pandemi COVID-19 di mana banyak pabrik-pabrik tempat usaha yang harus work from home dan banyak juga yang harus gulung tikar. Nah, untuk selanjutnya latar belakang di mana pembangunan ekonomi sebuah negara dapat dilihat dari beberapa indikator perekonomian. Salah satunya adalah tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran sendiri dapat dilihat dari kondisi suatu negara apakah perekonomiannya berkembang atau lambat, bahkan mengalami kemunduran. Pengangguran dapat terjadi dari tingginya tingkat perubahan angkatan kerja yang tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup luas serta penyerapan tenaga kerja yang cenderung kecil persentasenya. Hal semacam ini disebabkan rendahnya tingkat pertumbuhan penciptaan lapangan kerja untuk menampung tenaga kerja yang siap bekerja. Jadinya kesenjangan tersebut berdampak terhadap urbanisasi tenaga kerja atau migrasi pada umumnya, misalnya seperti dari desa ke kota. Nah, upaya untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakmerataan distribusi pendapatan bagi negara berkembang adalah salah satunya menciptakan lapangan kerja bagi kelompok penduduk yang paling miskin, teman-teman. Di mana upaya tersebut dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan. Dengan kata lain, salah satu cara dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan menanggulangi pengangguran, khususnya pengangguran terdidik, yang dimana rasio antara pencari kerja berpendidikan minimal SMA ke atas terhadap jumlah angkatan kerja pada kelompok tersebut. Kemudian pada masa pandemi kemarin banyak diberdayakan pelatihan-pelatihan serta berbagai seminar untuk masyarakat agar skill terasah serta menciptakan pekerjaan baru. Dan kemudian bantuan tersebut bukan hanya berupa bahan pokok saja, namun juga modal, di mana pemerintah mengharapkan masyarakat juga dapat membuka lapangan pekerjaan atau menjadikan modal tersebut menjadi untuk membuka usaha. Selain itu, langkah tersebut dalam rangka menyongsong bonus demografi di masa depan agar lebih kuat dalam menghadapi era revolusi 5.0 dan era revolusi selanjutnya, di mana banyak mengatakan pada masa tersebut tenaga manusia akan digantikan oleh mesin sehingga banyak pekerjaan yang terhapus. Penyerapan tenaga kerja sektor perdagangan dan jasa cenderung mengalami penurunan selama kurun waktu 2017 sampai 2021. Hal ini merupakan salah satu bentuk perubahan pola struktur ekonomi dari pertanian ke industri, kemudian jasa. Meskipun beberapa sektor nampak tinggi, pertumbuhannya, tetapi ternyata penyerapan tenaga kerjanya kecil. Berdasarkan data BPS Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sebanyak 40,16 juta jiwa pada tahun 2021. Setengah dari permasalahan tersendiri adalah ketenaga kerjaan di Jawa Timur dan banyaknya angkatan kerja. Selanjutnya, saya sudah menyiapkan data tentang tingkat pengangguran terbuka Provinsi Jawa Timur dalam bentuk persen periode 2017 sampai 2021.
seperti ini dan dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk bekerja selama kurun waktu 2017 sampai 2021 mengalami penurunan dan berbanding terbalik dengan jumlah pengangguran yang mengalami kenaikan. Hal ini terjadi seiring dengan melemahnya ekonomi pada masa pandemi COVID-19 kemarin, sehingga dapat dilihat bahwa tingkat pengangguran terbuka atau TPT mengalami kenaikan, di mana TPT sendiri merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap pada pasar kerja. Selanjutnya adalah identifikasi, batasan, dan rumusan masalah. Yang pertama adalah seberapa besar pengaruh tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur. Yang kedua, berapa banyak jumlah lulusan tingkat pendidikan yang tidak diimbangi keterampilan penunjang. Keterampilan penunjang ini didapat pada saat kita sekolah atau pada saat kita jenjang sarjana melalui pelatihan-pelatihan skill atau juga pelatihan kewirausahaan yang diharapkan kita mampu membuat atau membuka lapangan usaha bagi masyarakat. Karena kebanyakan pendidikan sekarang itu adalah menciptakan para pencari kerja, bukan pencipta kerja. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya keinginan merubah nasib, namun individu yang terlalu pemilih dalam pekerjaan. Bagaimana diketahui bahwa uh, pada masa sekarang itu orang-orang berpikiran untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang instan, gaji besar dengan posisi jabatan yang lebih tinggi, seperti itu. Kemudian keempat adalah realita SMK mampu menambah atau mengurangi angka pengangguran terdidik di Jawa Timur. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian seminar ini adalah yang pertama untuk mengetahui apakah tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan upah minimum regional berpengaruh terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, untuk memberikan solusi dalam mengentaskan masalah pengangguran terdidik di Jawa Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui jumlah persentase masing-masing jenjang pendidikan. Nah, landasan teorinya sendiri yang pertama adalah letak geografis Provinsi Jawa Timur. Kemudian yang kedua itu adalah Badan Pusat Statistik Jawa Timur tentang kebutuhan data tingkat pengangguran terbuka TPT dan tingkat partisipasi angkatan kerja. Yang ketiga, buku Suryana tahun 2000 tentang ekonomi pembangunan edisi keempat diterbitkan oleh Salemba Jakarta. Yang kelima, buku Kuncoro Mudrajat tahun 2010 tentang ekonomika pembangunan diterbitkan di Yogyakarta oleh Erlangga. Kemudian yang keenam, jurnal faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Jember oleh Riza Firdania dan Vivin Muslihat Ningsih. Yang ketujuh adalah jurnal analisis pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah angkatan kerja, dan upah minimum regional terhadap pengangguran terdidik di Jawa Timur oleh R. Ahmad Rian Z, Nani Istiani, Anifatul Hanim. Ya teman-teman, yang terakhir adalah metode penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dan tergolong dalam penelitian eksplanasi, di mana bertujuan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel yang diteliti melalui pengujian hipotesis. Menurut Sarmanu, dalam dasar metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif dan statistika 2017, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan menguji teori yang selama ini berlaku apakah benar atau salah. Sedangkan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan bukan menguji teori, tetapi menemukan konsep teori.
Nah, jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung diperoleh melalui media perantara. Data sekunder digunakan berupa data time series. Data dalam penelitian ini diambil dari kemiskinan, pertumbuhan produk domestik regional bruto atau PDRB, upah minimum regional atau UMR, dan pengangguran. Selanjutnya adalah data sampel. Yang pertama, data yang diambil termasuk data sekunder time series dari BPS Jawa Timur berturut-turut selama 5 tahun dari 2017 sampai 2021. Yang kedua adalah unit analisis merupakan organisasi karena pengambilan data mencakup wilayah provinsi. Yang ketiga, metode pengambilan sampel menggunakan probability sampling yaitu simple random sampling sesuai data BPS Jawa Timur. Sekian dari saya, ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, semoga seminar ini dapat menambah wawasan dan membuka pemikiran teman-teman bagaimana pengangguran terdidik itu berpengaruh sangat besar di Provinsi Jawa Timur. Bye.